welcome back to my channel. I'm so sorry guys for leaving you for almost 2 years. So sebenarnya banyak banget kejadian yang terjadi gitu selama 2 tahun terakhir. Kayaknya aku terakhir kali upload tahun 2020 nggak sih? Nah jadi I want to apologize to you all for for going that much because life happens. Oke, jadi di sini nggak ada skrip, nggak ada nggak ada settingan atau apapun. Jadi hari ini aku cuman lebih mau ngobrol aja sih. So rencananya in this 2022 di 2022 ini, meskipun bentar lagi mau 2023, aku mau ngepost ya konten-konten berikutnya lah yang terkait lebih ke self development sih. Tapi mungkin kalau aku mood, aku bakal ngepost sesuatu yang berbau bahasa Inggris gitu. Oke? Nah, jadi kenapa self development? Jadi aku mau cerita dikit. Jadi selama 2 tahun terakhir ini aku mengalami banyak perubahan gitu ya dalam hidup. Nah, aku mau sharing pelajaran-pelajaran apa yang aku dapat selama 2 tahun terakhir itu gitu. Nah, I also want to apologize ya because I look tired. But actually, even though I'm tired, I'm excited, I'm happy gitu. Nah, jadi semoga kalian kabarnya baik-baik aja dimanapun kalian berada. Ya, situations a little bit crazy, right? Ya, sekarang kayak I don't know, aneh lah segala sesuatunya ya. Tapi that's fine. Sometimes we cannot control bisa dibilang situasi yang di luar kendali kita gitu ya. We can only control ourselves gitu kan, we can only control ourselves. Nah, jadi itulah sebenarnya yang menginspirasi aku untuk bikin video di 2022 ini gitu, terkait sama self development. Nah, aku juga banyak baca buku ya, dan aku juga mau share sama kalian buku apa yang udah aku baca gitu selama 2 tahun menghilang ini. So yeah, I'm also busy with work gitu ya. I was busy with work. But ya, sekarang lebih free sih, bisa dibilang seperti itu. Nah, oke, jadi untuk bahasan hari ini aku mau bahas sesuatu yang mungkin bisa dibilang kayaknya semua orang udah mulai sadar sih tentang hal ini, yaitu tentang attachment alias kemelekatan gitu. Nah, tahu-tahu kenapa nih baru comeback terus ngomongin tahu-tahu kemelekatan gitu. Nah, jadi idenya itu adalah ketika selama 2 tahun itu aku belajar tentang law of attractions, and then aku baca buku yang banyak gitu ya, dan nambah pengetahuan terkait materi kemelekatan ini, dan ternyata ada kaitannya loh sama kehidupan sehari-hari kita gitu. Nah, selama 2 tahun belakangan ini aku merasa hidupku tuh kayak berantakan gitu ya in certain area. Jadi aku punya goals, punya tujuan banyak lah yang mau aku tuju gitu ya. Nah, jadi di sini guys kita ngobrol-ngobrol aja ya, jadi nggak ada skrip. Aku ingin membiarkan ini semua mengalir gitu. So feel free to post any questions or anything in the comment section ya. Silahkan banget, sangat silahkan untuk nanya-nanya atau shout out apa gitu in the comment section. Nah, jadi selama 2020 2021 sampai awal 2022 aku tuh belajar tentang kemelekatan gitu, attachment gitu ya. Tapi ini bukan attachment dalam hal relationship, tapi dalam masalah cita-cita. Nah, jadi gini, pernah nggak sih teman-teman itu punya goals, mimpi atau doa gitu ya, pengen banget gitu, obsessed banget sama mimpi itu gitu, dan akhirnya sampai ketika udah melakukan segala usaha apapun, jor-joran, mungkin kalau yang muslim kayak sholawat gitu kali ya, sholawat, sedekah, semua jenis ibadah. Mungkin teman-teman yang non muslim juga udah ikut ibadah ini itulah, bisa dibilang kayak gitu, tapi tetap aja kok gak kejadian ya gitu. Nah, itu yang terjadi sama aku kurang lebih 2 tahun belakangan ini. Aku udah banyak banget project gitu ya, maksudnya personal project yang aku berusaha kembangkan. Terus ya di samping juga aku kan menyambi dengan kerja 9 to 5, jadi bagi waktunya sedikit ekstra gitu.
Nah itu aku merasa kok aku begitu-gitu aja gitu loh, kayak nggak ada pengembangannya sama sekali, kayaknya nggak ada progres kemajuannya gitu, bisa dibilang gitu. Nah sampai akhirnya aku menyadari, aku nemuin lecture, dan sebenarnya menemukan lecture ini di recommendation aku gitu ya, pas lagi scrolling YouTube gitu. Dan aku ketemu buku ebook itu sebetulnya. Uh, Nama ebooknya itu adalah bukan nama ebooknya sih ya, yang penulis buku ebooknya ini namanya Neville Goddard. Nah jadi Neville Goddard ini bahas tentang law of assumption gitu. Menurut aku buku ini menarik sih, and at that time I wasn't really into yang LOA yang sekarang lagi hits gitu lah, law of attraction and law of assumption. Aku tuh benar-benar apa yang nganggap itu pseudo science gitu lah, bisa dibilang at that time ya. Nah sampai suatu ketika ada bahasan tentang kemelekatan gitu. Jadi Neville dalam e-book yang aku dengerin itu, dia intinya bilang kalau misalnya kita udah menginginkan sesuatu, yes, we said it and we let it go. Nah terus aku dari situ mikir, dari situ aku melakukan pencarian lebih jauh, maksudnya let it go apa, kayak lagunya Elsa gitu di Frozen gitu. Nah ternyata let it go yang dimaksud itu adalah ya udah kita lepasin aja gitu, biarkan Tuhan atau semesta gitu yang ngurus gitu loh sisanya, kita nggak usah ngatur-ngatur gitu. Nah dari situ aku tuh kayak ada kayak aha gitu, kayaknya aku tuh selama ini terlalu ngatur-ngatur gitu. Jadi aku terlalu obses, oke, hal yang mau aku wujudkan itu harus berhasil di misalnya bulan sekian, tanggal sekian, you know what I mean, ya harus sesuai mau aku gitu. Padahal sebenarnya yang aku mau itu belum waktunya gitu loh untuk terjadi. Nah dari situ aku belajar kayak, oh maybe itu dia yang bikin aku gagal terus, karena aku tuh ngotot banget, ngoyo banget gitu, mau sama hal itu gitu. Nah dari sini aku tuh pengen sharing sama teman-teman gitu, kayak ini reminder banget buat aku juga ya. Kadang kita tuh terlalu menginginkan sesuatu dan kita lupa bahwa sebenarnya apa yang lagi kita inginkan, yang menjadi cita-cita besar kita, yang jadi doa kita tuh udah diproses gitu, dan bukan tugas kita, bukan ranah kita buat ngulik-ngulik kapan itu terjadi gitu, ngerti kan? Jadi obrolan seputar ini juga terinspirasi dari video lain juga yang aku tonton seputar, kadang kita tuh terlalu ngebosi gitu sama Tuhan kan, kayak ya Allah, misalnya karena aku muslim jadi aku bilangnya ya Allah gitu ya, ya Allah aku mau ini terjadi di saat ini. Lah kan emang siapa kita gitu kan, ngatur-ngatur gitu. Ibaratnya kalau kata anak zaman sekarang, siapa lu gitu kan, ngatur-ngatur. Nah jadi itu yang aku alami, makanya hal itu gak kejadian. Nah jadi gimana terus caranya untuk ngelepasin attachment alias kemelekatan itu, biar kita tuh nggak obses gitu. Oke kan, punya mimpi, punya goal, punya rencana tuh bagus kan, itu one step untuk bertindak gitu, untuk melakukan tindakan. Nah terus sekarang gimana caranya melepaskan, kan udah capek gitu, kita udah melakukan so many efforts gitu. Nah caranya menurut aku gampang-gampang susah sih. Jadi karena cara ini butuh rasa gitu, butuh feeling, ya elah feeling. Nah sama seperti yang Neville katakan di bukunya yang lain, feeling is the secret. Perasaan itu adalah kuncinya. Nah jadi dengan kita melepaskan kemelekatan itu, kita berusaha hidup di momen saat ini, benar-benar merasakan apapun yang terjadi di momen saat ini. Jadi misalnya gini, teman-teman atau aku misalnya punya suatu goal, misalnya pengen jalan-jalan ke Italia gitu misalnya, karena aku tuh biasa pengen banget jalan-jalan ke Italia, nggak tahu kenapa gitu, mungkin karena pizzanya kali ya. Nah jadi ya udah, kita set goals, oke, terus kita juga set action. Ingat ya, jadi kita punya goals, kita harus action. Nah misalnya kita nabung dengan jumlah sekian gitu ya, dan kemudian ya udah habis itu kita set goals, set action, ya udah lepasin aja gitu loh. Kejadiannya tuh nggak usah kita pikirin bakal kejadian kapan ya, kita ketiban rezeki nomplok itu gitu. Nah itu yang terjadi sama aku, kegagalan yang aku pelajari karena aku terlalu ngotot gitu, mendikte banget kejadiannya harus kapan. Nah jadi itu sih yang aku share saat ini.
Jadi aku belajar saat ini untuk benar-benar hidup di saat ini, feeling, merasakan segala sesuatu yang aku rasakan tuh ya udah di saat ini gitu. Ya nggak usah dipikir kapan kejadiannya. Kayak gitu sih yang mau aku sampaikan hari ini. Nah, aku mau sharing gitu dulu buat hari ini. Semoga sharingnya bermanfaat. Semoga apapun yang kita inginkan, apapun yang kita doakan, kita sudah lakukan dan rencanakan, dan kemudian sudah kita lepaskan. Semoga kita bisa istiqomah alias bisa konsisten gitu ya melakukan hal tersebut. Karena to be honest, melepaskan itu nggak mudah loh. Bahkan in my opinion, melepaskan itu bahkan adalah yang tersulit, ya kan. Kita udah ngerjain itu udah lama, kita tuh sudah ibaratnya tidak ingin melepas kendali ya, melepas kontrol atas apa yang udah kita lakukan itu. Jadi ya tugas terberat itu adalah melepaskan. Tapi dengan menunjukkan kita tuh melepaskan, berarti kita membiarkan higher power atau misalnya Tuhan atau semesta gitu, terserah kalian, maksudnya teman-teman mau nyebutnya gimana, ya udah membiarkan itu bekerja sesuai caranya masing-masing gitu. Bukan tugas kita ngatur-ngatur gitu. Nah, jadi gitu aja sih sharing aku hari ini tentang kegagalanku yang pertama, yaitu terlalu ngatur-ngatur mimpi gitu ya, kapan terjadinya gitu. Ini juga mengingatkan aku sih, dan mungkin membantu kalian juga untuk mengingatkan kalau kita mendoakan sesuatu, nggak usah ditungguin jadinya kapan, biarkan aja itu mengalir. Ketika waktunya udah datang, nanti akan datang gitu. Oke, gitu aja. So sorry videonya simple, tapi aku harap pesannya sampai. Nah oke, mungkin aku mau bikin catatan sedikit. Jadi untuk video-video kedepannya aku sih lebih ingin formatnya begini ya, ngobrol sama kalian-kalian gitu. Dan mungkin sometimes bakal bikin live gitu, jadi kita bisa ngobrol dan bisa kenalan gitu. Even though sekarang subscriber aku jumlahnya nggak terlalu banyak, tapi aku to be honest nggak terlalu peduli. Di sini aku lebih ingin sharing aja sih gitu, tentang apa yang aku pelajari. Mungkin aja bermanfaat gitu kan buat kalian yang lagi sorry guys, banyak gangguan. Kali aja bermanfaat buat kalian yang emang pengen cari inspirasi, cari petunjuk, atau mungkin video aku ini adalah petunjuk buat kalian yang lagi cari jawaban gitu. Jadi ya semoga kita semua bisa menjadi lebih wise, melepaskan kalau melekatan itu dalam segala impian kita, dan menjadi orang yang lebih legowo, lebih ikhlas gitu ya. I think this is it, and you know, I'll see you when I see you. Gak tahu kapan sih, tapi aku rencananya akan rutin bikin video insyaallah. Okay, goodbye, have a really nice day.